Sejarah klub sepak bola Manchester United, lebih dari sekadar permainan. Manchester United adalah salah satu klub sepak bola paling terkenal dan sukses di dunia. Didirikan lebih dari satu abad yang lalu, sejarah mereka kaya akan kejayaan, tragedi, kebangkitan, dan legenda. Kisah United bukan hanya tentang sepak bola, ini adalah cerminan semangat komunitas, inovasi, dan ketahanan. Awal mula, Newton Heath LYRFC. Tahun 1878 sampai tahun 1902. Kisah Manchester United dimulai pada tahun 1878 di depot kereta api Newton Heath di Manchester. Para pekerja depot membentuk tim sepak bola, awalnya dikenal sebagai Newton Heath LYR, Lancashire and Yorkshire Railway FC. Mereka bermain melawan departemen lain dari perusahaan kereta api dan tim lokal lainnya. Seragam pertama mereka adalah hijau dan emas. Pada awalnya, klub ini bukan bagian dari liga profesional. Mereka bergabung dengan Liga Sepak Bola pada tahun 1892, tetapi menghadapi kesulitan finansial dan prestasi yang naik turun. Menjelang akhir abad ke-19, masalah keuangan semakin parah, dan pada tahun 1902, klub berada di ambang kebangkrutan. Kelahiran kembali sebagai Manchester United, 1902. Momen krusial datang pada tahun 1902 ketika kapten tim, Harry Stafford, mencoba mengumpulkan dana. Ia berhasil menarik perhatian seorang pengusaha lokal, John Henry Davies, yang bersedia berinvestasi besar-besaran. Sebagai bagian dari kesepakatan restrukturisasi, klub diubah namanya. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, seperti Manchester Central dan Manchester Celtic, tetapi akhirnya diputuskan untuk menjadi Manchester United Football Club. Perubahan nama ini menandai era baru dan ambisi yang lebih besar. Davies juga mengubah warna seragam tim menjadi merah dan putih, yang tetap menjadi warna ikonik klub hingga hari ini. Era awal kesuksesan dan perang, 1900-an 1940-an. Di bawah manajer Ernest Magnol, Manchester United mulai menemukan pijakan. Mereka memenangkan gelar Divisi 2 pada tahun 1906, yang membawa mereka promosi ke Divisi pertama. 2 tahun kemudian, pada musim tahun 1907 sampai tahun 1908, United meraih gelar Divisi pertama Liga Primer pertama mereka, diikuti oleh Piala FA pada tahun 1909. Pada tahun 1910, klub pindah dari Bank Street yang reyot ke stadion baru yang megah, Old Trafford. Stadion ini, yang kemudian dikenal sebagai Theatre of Dreams, menjadi rumah United dan simbol ambisi mereka. Namun, kesuksesan ini terganggu oleh pecahnya Perang Dunia Pertama. Liga sepak bola ditangguhkan, dan banyak pemain pergi untuk bertugas di militer. Setelah perang, klub berjuang untuk mengulangi kesuksesan sebelumnya, dan mereka bahkan terdegradasi pada tahun 1922. Era ini ditandai oleh pasang surut, dengan klub bola-bali antara Divisi Pertama dan Divisi 2. Perang Dunia Kedua kembali menghentikan sepak bola profesional, dan Old Trafford rusak parah akibat pemboman Jerman pada tahun 1941. Era Busby Babes dan tragedi Munich, tahun 1945 sampai tahun 1960-an. Titik balik terbesar dalam sejarah Manchester United datang dengan penunjukan Matt Busby sebagai manajer pada tahun 1945. Busby adalah seorang inovator yang memiliki visi jangka panjang. Dia diberi kendali penuh atas tim, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Filosofinya adalah membangun tim dari pemain muda yang berbakat melalui akademi klub. Pendekatan ini membuahkan hasil luar biasa. Busby mengembangkan tim yang sebagian besar terdiri dari pemain muda yang luar biasa, yang dijuluki Busby Babes. Mereka bukan hanya berbakat, tetapi juga bermain dengan gaya menyerang yang memukau. Busby Babes memenangkan gelar Liga pada musim tahun 1955 sampai tahun 1956 dan tahun 1956 sampai tahun 1957, mendominasi sepak bola Inggris. Mereka adalah tim pertama Inggris yang berpartisipasi di Piala Eropa, Liga Champions sekarang. Namun, pada tanggal 6 Februari tahun 1958, tragedi melanda. Pesawat yang membawa tim pulang dari pertandingan Piala Eropa di Beograd jatuh saat lepas landas di Munich, Jerman. 23 orang tewas, termasuk 8 pemain United yang sangat berbakat, Duncan Edwards, Roger Byrne, Eddie Coleman,
Mark Jones, Billy Whelan, Tommy Taylor, David Peck, dan Geoff Benn. Matt Busby sendiri terluka parah, tetapi selamat. Tragedi Munich adalah pukulan telak bagi klub dan dunia sepak bola. Meskipun dilanda duka dan kehancuran, United menunjukkan semangat yang luar biasa. Dengan Matt Busby yang pulih dan kembali memimpin, mereka membangun kembali tim dari puing-puing. Para pemain seperti Bobby Charlton, yang selamat dari kecelakaan, dan George Best, seorang bakat muda yang luar biasa dari Irlandia Utara, menjadi pilar kebangkitan. Kejayaan Eropa pertama, 1960-an. Pada tahun 1960-an, Matt Busby berhasil membangun kembali tim yang luar biasa. Dengan trio magis George Best, Dennis Law, dan Bobby Charlton, United meraih gelar Liga pada tahun 1965 dan 1967. Puncaknya adalah pada tanggal 29 Mei tahun 1968, ketika Manchester United menjadi klub Inggris pertama yang memenangkan Piala Eropa setelah mengalahkan Benfica 4-1 di Wembley. Ini adalah momen emosional yang luar biasa, sebuah tribut untuk Busby Babes yang gugur dan pembuktian ketahanan klub. Matt Busby dianugerahi gelar kebangsawanan setelah kemenangan ini. Masa sulit dan kedatangan Ferguson, 1970-an-1980-an. Setelah pensiunnya Sir Matt Busby pada tahun 1969, United mengalami masa-masa sulit. Mereka berjuang untuk menemukan identitas dan konsistensi. Bahkan, mereka terdegradasi kembali ke Divisi 2 pada tahun 1974, meskipun hanya untuk satu musim. Beberapa manajer datang dan pergi, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan kejayaan masa lalu. Klub seringkali berada dalam bayang-bayang rival, terutama Liverpool, yang mendominasi sepak bola Inggris dan Eropa selama periode ini. Penggemar United mendambakan kembalinya hari-hari kejayaan. Pada tanggal 6 November tahun 1986, sebuah penunjukan yang akan mengubah sejarah klub selamanya terjadi. Alex Ferguson menjadi manajer Manchester United. Ferguson tiba dari Aberdeen, di mana ia telah mencapai kesuksesan luar biasa di Skotlandia dan Eropa. Era Ferguson, dominasi dan treble, 1990-an 2000-an. Awal kepemimpinan Ferguson tidak mudah. Butuh beberapa tahun baginya untuk menyingkirkan pemain lama, membangun kembali tim, dan menanamkan disiplin. Banyak yang meragukan kemampuannya, namun, kesabaran membuahkan hasil. Titik balik datang pada tahun 1990 ketika United memenangkan Piala FA. Ini adalah trofi pertama Ferguson bersama klub dan membuka keran kesuksesan. Pada tahun 1992, mereka memenangkan Piala Liga, dan kemudian, pada musim tahun 1992 sampai tahun 1993, Manchester United memenangkan gelar Liga Primer pertama di era modern setelah perubahan nama dari divisi pertama. Ini adalah gelar liga pertama mereka dalam 26 tahun. Periode ini menandai awal dominasi United di sepak bola Inggris. Ferguson membangun tim yang luar biasa, menggabungkan pemain berpengalaman dengan Flat Glings Ferguson, yang legendaris, termasuk David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt, Gary Neville, dan Phil Neville. Puncak dari era Ferguson datang pada musim tahun 1998 sampai tahun 1999 ketika Manchester United mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, treble, memenangkan Liga Primer, Piala FA, dan Liga Champions UEFA dalam satu musim. Kemenangan dramatis di final Liga Champions melawan Bayern Munich di menit-menit akhir menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Dominasi United berlanjut sepanjang tahun 2000-an. Mereka memenangkan lebih banyak gelar Liga Primer, Piala FA, dan Piala Liga. Pemain-pemain seperti Roy Keane, Ruud van Nistelrooy, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, dan Cristiano Ronaldo menjadi ikon klub. Pada tahun 2008, United kembali memenangkan Liga Champions, mengalahkan Chelsea di final yang menegangkan. Selama 27 tahun kepemimpinannya, Sir Alex Ferguson ia dianugerahi gelar Ksatria pada tahun 1999, memenangkan total 38 trofi, termasuk 13 gelar Liga Primer, 5 Piala FA, dan 2 Liga Champions. Dia adalah manajer paling sukses dalam sejarah sepak bola Inggris dan salah satu yang terbaik di dunia. Era pasca Ferguson dan tantangan modern, 2013 sekarang.
Setelah pensiunnya Sir Alex Ferguson pada akhir musim tahun 2012 sampai tahun 2013, Manchester United memasuki periode transisi yang sulit. Mengisi sepatu Ferguson adalah tugas yang monumental. Beberapa manajer telah mencoba untuk mengulangi kesuksesan, termasuk David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, dan Erik ten Hag. Meskipun United telah memenangkan beberapa trofi seperti Piala FA 2016, Liga Eropa UEFA 2017, dan Piala Liga 2017-2023 di era pasca Ferguson, mereka belum mampu kembali ke level dominasi di Liga Primer atau Liga Champions. Klub menghadapi persaingan yang semakin ketat dari tim-tim lain yang juga berinvestasi besar. Namun, daya tarik Manchester United tetap kuat. Basis penggemar mereka tersebar di seluruh dunia, dan klub terus menjadi salah satu merek olahraga paling berharga. Mereka terus berinvestasi dalam pemain, fasilitas, dan akademi, berharap untuk membangun kembali tim yang bisa bersaing di level tertinggi. Warisan dan masa depan, sejarah Manchester United adalah kisah tentang tekad, inovasi, dan komunitas. Dari awal yang sederhana sebagai tim pekerja kereta api, melalui tragedi dan kebangkitan, hingga era dominasi global, United telah menciptakan warisan yang tak tertandingi. Klub ini bukan hanya tentang memenangkan trofi, ini tentang gaya bermain yang menyerang, pengembangan bakat muda, dan hubungan yang kuat dengan para penggemar. Setiap generasi penggemar United mewarisi sejarah yang kaya ini, dan harapan untuk kesuksesan di masa depan tetap membara di Old Trafford. Manchester United akan selalu menjadi klub yang menginspirasi gairah dan loyalitas, sebuah institusi yang terus beradaptasi dan berkembang, sambil tetap menghormati masa lalu yang legendaris.